Nation, Thai and Vietnam want to win this game also. We were led by Vietnam for the first half 1-0 and then we got 2-1 in the second half but can score. So the score is 2-2 which is for me it's okay of course. Sebelum lanjut, jika kalian ingin membeli jersey terbaru Timnas Indonesia ataupun peralatan olahraga lainnya, bisa klik link yang ada di deskripsi. Bagaimana peluangnya dimiliki? Thailand protes keras banyaknya pemain keturunan Timnas Indonesia rasa Eropa. Minta Timnas Indonesia keluar dari ASEAN. Ya, baru-baru ini terdengar kabar bahwa Timnas Indonesia saat ini menjadi sorotan dengan terus-menerus menambah pemain keturunan yang menjalani naturalisasi. Baru-baru ini diketahui ada 3 nama yang menjalani proses naturalisasi ya. Tom Haye, Ragnar Oratmangoen, dan Nathan Chu Aon. Ketiga pemain ini juga disiapkan untuk bisa tampil membela Timnas Indonesia di berbagai ajang. Salah satunya adalah kualifikasi Piala Dunia 2026 hadapi Vietnam pekan depan. Untuk nama di awal Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen, mereka sepertinya punya peluang tampil yang kecil, sebab beberapa berkas administrasinya belum rampung. Sementara untuk Nathan Chu Aon sepertinya ia bisa sedikit bernafas lega karena baru saja menyelesaikan sumpah WNI. Dan kita menambahkan ia melihat manuver yang dilakukan skuad Garuda untuk memperkuat timnya. 2 negara saingannya di Asia Tenggara terlihat mulai geram, di mana sebelumnya ada timnas Vietnam yang merasa jengkel dengan apa yang dilakukan oleh timnas Indonesia. Kini tim terkuat di Asia Tenggara, Thailand, juga merasa jengkel juga dengan Indonesia, di mana mereka kini menganggap bahwa saingan terberat di Asia adalah Indonesia. Thailand sendiri kini beneran menganggap Indonesia adalah rival utama dan mereka nggak ragu mengatakan timnas Vietnam sekarang sudah basi. Dan Madam Pang mengatakan, timnas Vietnam sudah kadaluarsa saat ini berubah menjadi tim biasa saja. Vietnam secara bertahap menjadi tim yang sangat biasa. Kekuatan sebelumnya dari tim ini sudah benar-benar hilang di bawah asuhan Philippe Troussier. Sekarang rival utama kami adalah Indonesia dengan para pemain naturalisasinya, ucap Madam Pang seperti yang dikutip dari media ternama Thailand Sports Ram. Của hơn 7 vạn người hâm mộ xứ Vạn Đảo, anh cầu thủ thứ 12 sát cánh cùng những chiến Ya, lebih lanjut, Thailand sendiri juga mengakui kalau dengan skuad yang ada, Indonesia sudah bukan saatnya lagi berbicara di level ASEAN. Bahkan ada baiknya Indonesia diminta bergabung dengan zona lainnya agar mendapatkan lawan yang seimbang. Meskipun begitu ini masih awal dan kendati di atas kertas Indonesia ini skuadnya mentereng, namun bukan jaminan kalau Indonesia akan semudah itu melibas lawan-lawannya. Ya, melawan Vietnam nanti kalaupun Indonesia ini bisa turun dengan komposisi terbaik, bukan berarti 100% kemenangan akan mutlak menjadi milik Indonesia. Sebab semua tahu jika pemain-pemain yang dinaturalisasi butuh waktu untuk membangun chemistry. Namun percaya saja kalau pastinya Indonesia bisa bermain baik saat melawan Vietnam nanti. Dan harapannya tentu saja skuad Garuda bisa tampil full team dan menang baik kandang maupun tandang. Thai and Vietnam want to win this game also. We were led by Vietnam for the first half 1-0 and then we got 2-1 in the second half but can score. So the score is 2-2 which is for me it's okay of course. Ya, kembali ke Thailand, memang mereka ini merasa jengkel sekaligus takjub dengan manuver satset yang dilakukan pesira Erick Thohir saat ini. Bayangkan saja, dalam waktu sekejap Indonesia udah bisa diperkuat dengan banyak pemain keturunan, apalagi jika pemain sekaliber Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen yang kita tahu kualitasnya gimana, pastilah membuat kekuatan timnas jadi sangat terangkat. Tom Haye dengan permainannya yang tenang, kalem, dan visioner dijamin akan membuat lini tengah timnas Indonesia jadi sangat bagus.
Lalu Ragnar Oratmangoen yang dikenal sebagai pemain dengan mobilitas tinggi dan piawai membuka ruang pasti akan membuat variasi serangan jadi lebih oke. Belum lagi komposisi pemain belakang, bejibun isinya keren-keren semua, terutama setelah masuknya Jay Itzes. Jelas ini harusnya membuat pertahanan Indonesia makin naik level. Kini patut dinanti gimana nanti hasil proses administrasi Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen. Pokoknya sampai narasi ini jadi, baru Nathan Chu Aon yang sudah resmi melakukan sumpah WNI. Sedangkan Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen masih perlu waktu lantaran harus mengurus sejumlah berkas. Ya, sementara itu pemain Vietnam beberapa waktu lalu menyebut bingung apakah akan melawan timnas Indonesia atau timnas Belanda. Hal tersebut disampaikan karena timnas Indonesia kemungkinan besar akan diisi 10 pemain keturunan dari Belanda saat akan melawan Vietnam pada 21 Maret 2024 nanti. Ia mengatakan, melalui informasi di pers, saya mengetahui Indonesia telah melakukan naturalisasi hingga 11 pemain. Kini tim tersebut kembali dinaturalisasi secara massal. Kadang-kadang kami mengatakan kami tidak tahu apakah kami akan bermain melawan timnas Belanda atau Indonesia. Ujar Dudu Iman seperti yang dikutip dari laman resmi VFF. Fakta tersebut, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberikan pernyataan dengan menyentil pemain Vietnam dan mengatakan, ya mungkin mereka bingung kan kenapa Indonesia di bawah kepemimpinan ini makin bagus. Sama ketika kita juga melihat Vietnam, mungkin 5-6 tahun yang lalu kita juga bingung, kok mereka bagus. Sama-sama bingung, yang penting kan hasil nanti. Itu lumrah lah. Ya nggak apa-apa, orang kita juga pernah bingung sama mereka bagus banget. Masa kita nggak boleh juga dilihat mereka bingung kok Indonesia bagus banget, kita gantian lah ya. Ya, jadi itulah tadi beberapa protes Thailand dan Vietnam sepertinya mereka ketar-ketir melihat timnas Indonesia rasa Eropa. Nation, Thai and Vietnam want to win this game also. We were led by Vietnam for the first half 1-0 and then we got 2-1 in the second half, but can score, so the score is 2-2, which it's for me it's okay, of course.